materi support and resistance. Materi baru. Tadi money management selesai. Ini kita rekam juga. Nah, support and resistance ini paling penting dalam trading. Paling penting. Bukan tren yang paling penting. Tren itu paling pertama diketahui. Tapi yang paling penting adalah support and resistance. Karena dengan support and resistance ini kita bisa entry dan kita bisa exit. Exit terbagi dua, exit profit dan exit loss. Dasarnya dari mana? Dari support and resistance semuanya. Oke, jadi entry-nya dari sini, bukan dari tren. Ya. Nah, tren hanya trigger saja, pemicu. Lanjut, tren pasti ada akhirnya. Setiap kenaikan akan mencapai titik puncaknya untuk kemudian berhenti naik dan berlanjut dengan penurunan atau flat. Demikian juga ketika harga bergerak turun akan ada suatu saat di mana penurunan berhenti. Jadi ini tolong diperhatikan baik-baik ya, karena ini paling penting dan banyak orang yang gagal paham di sini. Jadi yang namanya tren pasti ada akhirnya. Nggak akan mungkin nggak ada akhirnya. Ya kan? Titik atau range di mana kenaikan dan penurunan harga tertahan atau terhambat dinamakan support dan resistance. Hambatan bawah support, hambatan atas resistance. Sampai sini paham? Kalau saya ilustrasikan ya, supportnya ini lantai yang menahan kita untuk tidak jatuh. Resistennya ini plafon. Nah itu kira-kira, ya kan? Titik atau range, jadi bisa titik, bisa range. Kita jangan kaku. Ya, jangan sampai kita menyatakan, wah resisten Euro USD harus 1.1100. Bisa saja dia range 11.00 sampai 11.20 atau 11.10. Nah, kira-kira seperti itu. Sangat penting dalam trading kita. Tanpa mengetahui support and resistance, maka kita hanya dapat mengikuti tren tanpa mengetahui bahwa sebenarnya tren tersebut sudah tidak akan lama lagi bertahan dan akan berganti atau memasuki situasi sideways. Support and resistance ini fungsinya banyak, ya kan? Selain untuk entry, juga untuk exit. Nah, apa sih persoalannya kalau kita tidak mengetahui support and resistance? Tadi kan kalau nggak tahu mengenai tren, ya, uptrend kita sell, downtrend kita buy, efeknya ya fatal. Nah, sekarang kalau nggak tahu support and resistance apa? Nah, contoh, pernah nggak ada kejadian ya, Anda nih, Anda sudah tahu tren. Misalkan trennya uptrend, terus Anda masuk buy. Anda masuk buy, tetap aja Anda loss. Atau floating loss berlebihan. Pernah nggak begitu? Ya kan? Floating loss, ya kan? Terus kena stop loss. Misalkan masuk buy, dia turun. Padahal trennya naik. Dia turun. Sampai kena stop loss. Begitu kena stop loss, dia naik. Ini kayaknya gondok banget di sini ya. Kesal banget ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Anda tidak mengetahui support and resistance. Itu persoalannya. Oke, saya kasih contoh. Misalkan ini contoh ya. Uptrend. Berarti mindset kita buy dong. Kan follow the trend, nggak ngelawan trend. Udah benar. Nggak salah. Tapi Anda buy-nya di sini. Atau di sini. Sudah itu, buy-nya di situ, hajar lot lagi. Kalau Anda mengikuti money management yang benar, masih mending ke floating 100 pip, 0,1 enteng. 100 pip, $100. Tapi kalau Anda masuk satu lot, ke floating 100 pip, $1.000. Mulai. Satu transaksi loh.
Makanya fatal. Coba saya kasih ilustrasi, balik lagi dagang. Yang paling gampang toko handphone, jangan bosan ya. Kan gitu. Anda jual satu iPhone 6, kan begitu, iPhone 6, profitnya cuma targetnya 500 ribu target profitnya. Itu ilustrasinya seperti 5-10 pip lah. Tapi Anda meresikokan dari satu transaksi satu handphone ini 10% toko Anda, toko loh. Uang Anda 10.000 tuh. Habis. Mau nggak? Nggak mau pasti. Ya kan? Tapi Anda lakukan itu di trading. Lucu ya? Setelah sekarang tahu ya. Saya yakin 100% Anda nggak mau. Cuman ngambil duit 500.000, meresikokan 10% toko Anda, ya kan? 10 juta hilang. Ludes. Nah, kayak begitu. Oke, Anda masuk di sini. Anda panik. Ke floating lah 100 pip. Karena Anda lihatnya kan nominal kan, $1.000. Lot terlalu besar. Makanya saya bilang, kalau lot sesuai money management sih aman. Anda tenang-tenang aja. Ya kan? Di mana duit kita, di situ pikiran kita kan begitu. Duit kita berkurang $1.000. Oh, begini. Kalau $100 sih nggak terlalu, dananya 10.000. Begitu Anda tutup, dia naik. Oke? Nah, ini kejadiannya kalau Anda tidak tahu support and resistance. Ternyata di sini resisten. Sehingga begitu kena resistennya, dia turun dulu. Bisa sideways, bisa koreksi. Jelas. Bisa juga memang dia balik arah. Tapi paling tidak sampai dengan tahap ini, ya kan, kita sepakat bahwa ini dia resisten. Jelas. Biar bagaimanapun, mestinya Anda tahan dulu. Anda tidak buy. Karena Anda sudah tahu di situ ada resisten. Tunggu sampai breakout atau tidak. Ini agak maju materinya. Nanti saya sebentar lagi terangkan bedanya breakout dengan break. Kalau closingnya tembus, ya sudah Anda masuk buy. Kan ini posisinya uptrend kan, mau nge-buy. Tapi kalau ini tidak tembus, closingnya ternyata tidak berhasil menembus ini, ya Anda tunggu. Jelas. Jangan rubah langsung mau nge-sell. Itu melawan tren sementara. Ini uptrendnya begini. Sorry, trennya naik. Anda tunggu. Nah, inilah makanya saya implementasikan pentingnya support and resistance. Anda tunggu sampai mana? Sampai dia kena support. Sehingga terjadilah sesuatu yang ideal yang kita harapkan, buy on low, buy on support. Nangkap. Ada pertanyaan? Pak, apakah pas breakout itu emang pasti dia naik? Tidak ada yang pasti. Tapi paling tidak kita punya plan. Toh kalau dia naik, ya kan, berarti ya sudah, puji Tuhan memang rencana kita buy. Kan gitu. Tetapi kalau ternyata terus dia breakout, terus dia turun lagi, ya kita lihat lagi. Sampai misalkan dia turun lagi sampai support sini. Kita udah punya posisi buy ya. Kan kayak gitu. Supportnya ini di breakout nggak? Kalau ternyata di breakout closingnya di bawah ini, ya sudah kita tutup. Kalau ternyata belum kena stop loss, tidak breakout, berarti dia mentah lagi, ya jangan ditutup. At least paling tidak untuk menutup suatu posisi, baik itu dalam keadaan profit atau loss, Anda punya reason, Anda punya alasan. Jangan ngasal.
Anda diarahkan menjadi profesional. Dan alasannya logis. Kenapa ditutup? Ya dia breakout ke bawah. Kemungkinan besar dia akan mencari support berikutnya. Daripada rugi lebih dalam, tutup. Nah, kan gitu. Kenapa tidak ditutup? Ya nggak ditutup. Habis dia tidak berhasil breakout, dia mental. Nah, itulah support and resistance. Paling penting justru. Dia nanti untuk entry, dia nanti untuk exit. Tadi saya sudah memberikan contoh. Belum ada posisi entry. Disambung sama pertanyaan beliau. Kalau ada posisi, ya kan? Sudah diimplementasikan secara teori. Itulah gunanya support and resistance. Sampai sini ada pertanyaan, dan itu efeknya kalau nggak tahu support and resistance. Buy di sini, turun. Ya kan? Anda panik, tutup. Ya kan? Anda switching sell. Naik lagi 2 kali. Nah, jelas. Ada pertanyaan? Jadi teorinya dulu. Ya kan? Sehingga kita terstruktur belajarnya. Jadi gunanya jelas ya. Nanti step berikutnya adalah bagaimana mencari support and resistance itu, kan gitu. Sama tadi juga kan gitu. Tren apa sih? Ya kan? Apa gunanya? Apa tren atau apa efeknya kalau Anda nggak tahu tren? Baru cara cari tren. Sekarang tren udah dapat. Kan begitu. Sekarang cari support and resistance-nya untuk apa? Untuk bekal kita nanti entry. Entry terakhir. Kalau langsung diterangkan entry, Anda nggak paham support and resistance. Padahal support and resistance itu bahan buat kita entry. Nah, itu dicari dulu. Oke? Jadi support and resistance adalah cermin psikologi pelaku pasar yang dipengaruhi oleh hukum demand and supply, hukum dagang nih. Hukum permintaan dan penawaran. Saat uptrend, trennya naik misalkan, secara psikologi akan menyebabkan tergulirnya bola salju besar yang saling menguatkan. Ya kan? Ketika harga mulai naik, trader profesional akan mengikuti tren yang sedang terjadi dan mengambil posisi buy. Hal ini menyebabkan permintaan bertambah dan harga terus terdongkrak naik. Ini psikologi market, psikologi pasar. Ada psikologi trading, itu psikologi diri kita sendiri, ada psikologi market, psikologi pasar. Jadi kalau ya trennya lagi naik, itu orang beramai-ramai beli. Kalau orang beramai-ramai beli, permintaan naik. Sementara permintaan naik, supply-nya tetap, maka harga akan naik. Oke? Namun di lain sisi, trader profesional juga mengantisipasi berakhirnya tren dengan mengambil sebuah resisten tertentu. Ini untuk sebuah posisi buy ya. Ya kan? Pada titik atau range, ingat tidak harus titik, tapi bisa range, kita nggak boleh kaku. Ya. Mereka tidak lagi mengambil posisi buy, tapi melakukan aksi profit taking. Atau ambil untung, atau nagih. Kalau di dagang, nggak ngutangin terus, nggak ngasih utang terus. Ya kan? Dengan menjual mata uang atau komoditi atau produk yang telah diberi sebelumnya. Jika banyak trader melakukan hal demikian, secara otomatis permintaan berkurang dan kenaikan harga mulai kehilangan tenaganya. Ini prinsip dagang, sama semua dagang. Jadi, begitu harga naik, trader profesional ramai-ramai masuk posisi buy. Setelah dia masuk posisi buy, dia akan mencari resisten untuk dia melakukan aksi profit taking. Nangkep? Oke? Ya kan? Nah, kalau banyak trader melakukan aksi profit taking yang sudah direncanakan di R itu, artinya banyak trader yang menjual barang, ya kan? Maka harga akan turun. Ingat ya, profit taking pada saat kena R dalam suatu uptrend, bukan open sell.
Ini banyak yang salah kaprah. Beda. Gitu. Ada yang open sell, kena resisten open sell. Ntar dulu. Itu berarti ngelawan apa? Tren. Kenapa? Sebab dia kena resisten belum tentu dia turun. Bisa dia sideways. Ranging. Untuk apa? Naik lebih tinggi. Jelas? Nah itulah saya bilang jangan ngelawan tren. Ya digambar sih dia turun. Iya kalau turun. Kalau dia sideways. Sebab sering terjadi ya. Sideways itu pertanda dia mau naik lebih tinggi atau turun lebih dalam. Kayak orang loncat. Kita kalau begini langsung loncat dengan gini dulu baru loncat, tinggian mana? Jadi sideways itu ambil ancang-ancang. Makanya saya tidak sarankan Anda melawan tren. Oke? Profit taking. Jadi sudah punya posisi, kena resisten, buang. Kantongin profitnya. Ya kan? Tunggu. Jangan masuk sell. Tunggu. Oh, ternyata dia naik lagi, breakout lagi resistennya. Ya masuk buy lagi. Kan begitu. Tapi profit sebagian sudah kita kantongin. Itu bagian dari money management juga.